Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Negeri Parepare atau bisa disebut IAIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Studi Ayat Ekonomi. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Al-Kasab. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan bagian dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, perkenalkan nama saya Febi Kumala Putri sebagai pemateri ketiga, dan perkenalkan teman saya Miftahul Jannah sebagai pemateri pertama, dan teman saya yang terakhir Anggun sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Saya sendiri Miftahul Jannah. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan deskripsi ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 105 tidak ada secara khusus, namun ayat ini masih berhubungan dengan surat At-Taubah ayat 102 dan 103 yang memiliki asbabun nuzul terkait Abu Lubabah dan 9 temannya. Dan yang berbunyi seperti surah yang pertama tadi, yaitu Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, katakanlah bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya yaitu tafsir mufradat. Arti perkata atau mufradat surah At-Taubah ayat 105. Al-ghaibi atau gaib, bekerjalah kamu, malun, dan yang nyata, wasahadati, maka akan melihat, fasayada, maka lalu Dia terangkan padamu, fayunaba'ukum, kamu akan dikembalikan, wasatudadun, kamu kerjakan, tahmalun, yang mengetahui, alimi. Terjemahan surat Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, selanjutnya yaitu munasabah antar ayat. Yang pertama, beramallah, bekerjalah.
Poin pertama dari surah At-Taubah ayat 105 ini adalah perintah beramal dan bekerja. Wa kulli ta'malu, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal. Jika pada ayat sebelumnya Allah menyatakan menerima taubat, maka taubat tidak boleh berhenti pada niat baik saja, namun harus diikuti dengan memperbanyak amal. Janganlah berhenti, melainkan teruslah beramal, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu, maka tak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari beramal. Buya Hamka menjelaskan, amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan, dan keaktifan hidup, maka selain beribadah. Buya Hamka menjelaskan, amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan, dan keaktifan hidup, maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dan berusaha, terutama sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah tentang etos kerja dalam ayat lainnya, Kulu ya'malu ala atihi farabukum ahlamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran Surah Al-Isra ayat 84. Bekerjalah menurut bakat itu, tidak usah dikerjakan pekerjaan lain yang bukan tugas kita, supaya umur tidak habis percuma, terang Buya Hamka. Lalu yang kedua yaitu Allah melihat amal dan pekerjaan. Poin kedua dari surah At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa Allah melihat amal hambanya. Fasayaralahu hamalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Allah juga memotivasi hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tak perlu mencari popularitas, tak perlu mengejar pujian, karena Allah melihat amal-amal itu. Semasa Rasulullah hidup, beliau juga melihat amal-amal itu. Demikian pula kaum mukminin akan melihat amal-amal itu. Yang menarik pada firman Allah ini, yang dilihat Allah adalah amalakum, amalmu, pekerjaanmu, usahamu. Itulah yang dilihat Allah, bukan hasil usahanya, bukan hasil pekerjaannya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Poin ketiga dari surah At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Wasaturaduna ila halimil faibi wasahadati fayuna ba'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang mengetahui niat-niat dan amal-amal manusia. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terbuka. Dia akan memberikan balasan atas setiap amal, sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman ayat 16. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Quran Surah Luqman ayat 16.